Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini, NIM 2020 020 003, semester 4, Prodi Keuangan dan Perbankan, Distrik Akubang Mulyadharma Pratama. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkreditan oleh dosen pengasuh Ibu Epi Dian Kartikasari, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang 1. Penentuan kebijaksanaan perkreditan, 2. Penyusunan dan kebijakan rencana kredit. Materi pertama A. Kebijakan kredit faktor penting. 1. Kredit mengandung risiko dalam pemberiannya, sehingga harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 2. Upaya untuk mengarahkan agar perkreditan memperhatikan asas yang sehat adalah melalui kebijakan perkreditan yang sehat. 3. Kebijakan kredit berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan. 4. Kebijakan diperlukan agar bank mengelola kredit dengan baik, yang mampu menjaga portofolio kredit, standar proses kredit, dan standar pengawasan internal. 5. Bank yang belum memiliki kebijakan kredit agar menyusun dan menerapkan kebijakan kredit di semua aspek proses kredit. 6. Bank yang telah memiliki kebijakan kredit agar meneliti kembali apakah semua proses perkreditan telah tercakup dalam kebijakan perkreditan. B. Penentuan kebijakan perkreditan. Kebijakan kredit dan pedoman penyusunan kebijakan kredit. 1. Faktor penting dalam kebijakan kredit: memperhatikan azas perkreditan yang sehat. Kebijakan perkreditan perbankan yang baik apabila minimal mencakup prinsip kehati-hatian perkreditan, organisasi, dan manajemen perkreditan. Kebijakan persetujuan perkreditan, dokumentasi dan administrasi pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah. 2. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. A. Prosedur perkreditan yang sehat. Kredit yang mendapat perhatian khusus, perlakuan kredit yang di-profiling, prosedur penyelesaian kredit bermasalah, penghapusan dan pelaporan kredit macet ke OJK, tata cara penyelesaian barang jaminan melalui mekanisme lelang. Flow-foundering adalah salah satu teknik bank untuk menyamarkan kolektabilitas kredit yang jelek supaya terlihat bagus. Biaya dan bunga tertunggak yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur ditutup dengan menaikkan limit kredit nasabah sehingga tunggakan tidak terlihat agar terlihat lagi karena telah berubah menjadi kredit efektif atau baki debit, atau tambahan utang dalam batas limit kredit yang baru. B. Pencantumkan sektor ekonomi, pasar, dan nasabah yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi. 3. Organisasi dan manajemen perkreditan. Dalam kebijakan perkreditan, kendala tersedianya organisasi dan manajemen perkreditan serta dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap penjabat bank yang terkait dalam perkreditan. 3. Organisasi dan manajemen perkreditan. Dalam perangkat perkreditan, di samping penjabat-penjabat bank yang dalam perkreditan, dewan komisaris dan direksi setiap bank sepatutnya memiliki komite kebijakan perkreditan, diketuai direktur utama atau presiden direktur, anggota direktur kredit, dan pimpinan satuan kerja terkait. Komite perkredit tugasnya: 1. Menyetujui atau menolak permohonan kredit sesuai dengan kewenangannya. 2. Koordinasi dengan Asset and Liability Committee atau ALCO mengenai pendanaan. Tanggung jawab komite kredit: 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. 3. Menolak permohonan kredit yang bersifat formalitas. D. Fungsi dan tanggung jawab komite kebijakan perkreditan. Fungsinya: 1. Memberi masukan kepada direksi. 2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan kredit. 3. Mengawasi portofolio perkreditan. Posisi keseluruhan kredit yang dikelompokkan menurut jenis kredit, menurut sektor yang dibiayai, dan menurut kolektabilitasnya, menurut valuta dan
kredit lain sesuai keperluannya. Dari portofolio dapat diketahui gambaran menyeluruh dari pemberian kredit menurut komposisi yang dilaporkan. Tanggung jawab 1. Menyampaikan laporan berhasil pengawasan dan penerapan kebijakan perkreditan kepada direksi dan tembusan kepada Dewan Komisaris. 2. Memberikan saran langkah perbaikan kepada direksi. Faktor penting dalam perencanaan kredit. 1. Kondisi ekonomi dan moneter secara makro. 2. Kegiatan pasar modal dan lembaga pembiayaan lain. 3. Kondisi bank melalui analisis SWOT dan bank performance analysis. 4. Kemampuan nasabah dan manajemen bank. 5. Komposisi dana dan kemampuan bank menghimpun dana. 6. Strategi pemasaran produk-produk bank. 7. Kondisi kesehatan dan bisnis bank. Itulah materi ke-1 dan saya akan menjelaskan materi kedua. Materi kedua yaitu tentang penyusunan dan kebijakan rencana kredit. 1. Faktor-faktor menjadikan kebijakan kredit menjadi penting yaitu 1. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko. 2. Kredit yang disalurkan bank harus sehat dan lancar. 3. Memberikan panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank. 4. Bank mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit. 5. Memiliki standar dan ukuran pengawasan internal pada semua tahapan semua kegiatan perkreditan. 2. Ruang lingkup kebijakan perkreditan perbankan yang baik. 1. Prinsip kehati-hatian perbankan dan menyusun kebijakan prosedur kredit. A. Kredit yang sehat. B. Kredit yang mendapat perhatian khusus. C. Kredit yang defrauding. D. Penyelesaian kredit bermasalah. E. Tata cara penyelesaian barang jaminan. 2. Organisasi dan manajemen perkreditan meliputi A. Komite kebijakan kredit. B. Komite kredit. C. Dewan Komisaris Direksi Penjabat Bank. 3. Meliputi penutupan batas wewenang kredit. 4. Dokumentasi dan administrasi. Tata cara pengadministrasian dokumen kredit, pengecekan keabsahan dokumen kredit. 5. Pengawasan kredit. Objek pengawasan adalah penjabat bank semua jenis kredit, pencegahan dini atas kerugian. 6. Penyelesaian kredit bermasalah terhadap kredit yang tidak dapat ditagih. 3. Perencanaan perkreditan. Tugas pokok bank adalah sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk tujuan perencanaan perkreditan penjabaran pokok bank yang lebih nyata dan terperinci dengan melalui kriteria lebih fleksibel, dapat dilaksanakan, dapat memberikan arah yang dikehendaki, dapat diterima, dapat dicapai, mudah dicapai, dapat diukur, dan dapat segera dievaluasi. 4. Proses penyusunan perencanaan kredit. Setelah tujuan bank ditetapkan, maka disusun perencanaan kredit melalui perumusan strategi dan program. Tahapan perumusan strategi bank sebagai berikut. 1. Menyusun tugas pokok bank. 2. Menyusun premis. A. Keinginan-keinginan para pemimpin dan pemegang saham. B. Analisis keadaan, kekuatan intern, kelemahan intern, keadaan dan kebijakan ekonomi, asumsi kesempatan, menyusun asumsi, menyusun tujuan-tujuan, menyusun strategi, menyusun program dan atau target pelaksanaan dan pengawasan. 5. Pelaksanaan perkreditan dilakukan oleh unit pemberian kredit yaitu sebagai berikut. 1. Seluruh strategi perencanaan menjadi dasar ketentuan kebijakan perkreditan. 2. Melakukan persiapan pelaksanaan lainnya. A. Penyusunan kembali organisasi perkreditan. B. Penyusunan prosedur. C.
C. Penyusunan formulir permohonan kredit. C. Kewenangan memutus persetujuan pemberian kredit. Ketentuan penagihan, ketentuan penarikan dan pelunasan, ketentuan jaminan. 6. Pengawasan perkreditan. Tujuan pengawasan perkreditan: A. Meneliti apakah pemberian kredit sesuai dengan program dan strategi. B. Dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit. C. Mengubah tujuan dan strategi apabila dinilai terjadinya penyimpangan karena keadaan. D. Melakukan penyeimbangan atau pemerataan alokasi kredit pada sektor-sektor yang dinilai menguntungkan. 7. Lingkup pengawasan kredit. 1. Pengawasan dalam arti sempit, pengawasan administratif untuk mengetahui kebenaran data-data administratif. 2. Pengawasan dalam arti luas, kegiatan pengendalian di bidang manajemen, yaitu finansial atau disebut financial audit, operasional atau operational audit, manajemen atau disebut manajemen audit. Demikianlah materi yang kedua. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.